Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam Waktu Teduh Gereja Toraja Jemaat Bogor. Diambil dari Renungan Harian Toraya edisi hari Rabu 18 Juni 2025. Firman Tuhan pagi ini akan kita dengarkan dari kitab Daniel pasal 1 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-21. Sebelum membaca dan merenungkan bersama firman Tuhan, mari memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pagi ini kami mengucap syukur karena Tuhan masih mengaruniakan waktu untuk menjalani kehidupan ini. Tetapi sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mohon tuntunan Roh Kudus-Mu untuk menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu seturut kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita dari kitab Daniel pasal 1 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-21. Lembaga Alkitab memberi judul Di Istana Babel. Pada tahun ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem dan mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perlengkapan rumah Allah ke dalam tangannya. Ia membawa semuanya itu ke tanah Sinear, ke rumah dewanya. Perlengkapan-perlengkapan itu ditaruhnya di dalam perbendaharaan dewanya. Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan kaum bangsawan. Mereka itu orang-orang muda yang tanpa cacat, berperawakan bagus, memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, mempunyai pengertian tentang ilmu, dan cakap untuk bekerja dalam istana raja. Mereka akan diajar sastra dan bahasa orang Kasdim. Raja menetapkan bagi mereka jatah setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja bagi raja. Di antara mereka itu ada Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria dari Bani Yehuda. Pemimpin pengawal istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel bertekad untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Ia pun meminta kepada pemimpin pegawai istana agar diizinkan untuk tidak menajiskan dirinya. Daniel dikaruniai Allah kasih sayang dan kemurahan hati dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi pemimpin pegawai istana itu berkata kepada Daniel, "Aku takut kepada tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu. Bagaimana kalau ia melihat kamu tidak sesehat para pemuda lain yang sebaya dengan kamu? Karena kamu, aku bisa dihukum pancung oleh raja." Kemudian Daniel berkata kepada pegawai yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria, "Silahkan uji hamba-hambamu ini selama 10 hari. Biarlah kami diberi sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan para pemuda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Permintaan mereka itu didengarkan, lalu mereka diuji selama 10 hari. 10 hari kemudian ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua pemuda yang telah makan dari santapan raja. Selanjutnya, pengawas itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang seharusnya mereka minum dan memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat pemuda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai sastra dan hikmat. Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi.
Di penghujung waktu yang ditetapkan raja untuk membawa mereka menghadap, mereka dibawa oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka semua itu tidak ditemukan seorang pun yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Mereka pun bekerja bagi raja. Dalam setiap hal yang mereka memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua ahli ilmu gaib dan semua tukang jampi di seluruh kerajaannya. Daniel berada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Judul renungan kita pagi ini, bangun relasimu dengan Tuhan. Pamanasai tukasi umpuranmu sisola puang. Setiap orang dapat berbagi pengalaman tentang relasi dengan Tuhan, serta bagaimana kebaikan Tuhan ketika dia mengalami pergumulan hidup. Misalnya ketika dalam kondisi yang sakit, biaya pendidikan anak, hubungan yang rusak dengan orang dekat, dan lain sebagainya. Pengalaman itu tentu menjadi bagian yang terus memberi kekuatan dalam menjalani hidup yang bermakna bagi pribadi orang tersebut. Seperti pembacaan kita saat ini, ada orang-orang muda yang berbagi pengalaman spiritualitasnya. Mereka tidak hanya cakap dan berpengetahuan, tapi juga takut kepada Tuhan. Ayat 4. Orang-orang yang muda ini disiapkan menjadi pekerja yang dekat dengan raja, dan sebelum dipekerjakan, mereka dididik selama 3 tahun sebagai salah satu kriteria untuk menjadi pekerja yang dekat dengan raja. Mereka itu adalah Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria, ayat 5-7. Karena relasi yang baik dengan Tuhan, Daniel dan teman-temannya berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Dalam mempersiapkan diri selama 3 tahun sebagai pekerja raja, mereka memilih untuk hidup kudus bersama dengan Tuhan. Karena itu, mereka memilih hidup kudus dengan Allah, maka Allah menyatakan kasih dan sayang. Ayat 9. Pengetahuan, kepandaian, dan hikmat, dan pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Ayat 17. Pilihan Daniel dan sahabatnya dengan membangun relasi yang baik dengan Tuhan menjadi bukti bagi kita bahwa dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan, kita perlu membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Kasih sayang yang Tuhan nyatakan kepada Daniel tentu juga menjadi milik kita ketika kita menyerahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan, yang mengingatkan kami untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan, sehingga kami kuat dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan dan gumul hidup. Kami berdoa untuk berbagai pergumulan hidup yang dihadapi oleh jemaat Tuhan, apakah itu masalah kesehatan, pekerjaan, finansial, rumah tangga, atau apapun juga. Tuhan berikan kekuatan dan jalan keluar untuk setiap pergumulan jemaat-Mu. Dan biarlah melalui berbagai pergumulan tersebut, hubungan dengan Tuhan makin intim, dan kami tidak mencari kekuatan dan perlindungan lain selain kepada Tuhan. Untuk jemaat yang bersuka cita karena berbagai alasan, Tuhan sempurnakan sukacita mereka, dan segala ungkapan syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan. Pimpin kami sepanjang hari ini dan hari selanjutnya. Biarlah kami selalu melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Jauhkan dari kami melakukan hal yang tidak berkenan di hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah waktu teduh pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.